Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dalam acara rutin kajian kitab Fathul Mu'in yang disponsori oleh FKPAI Pokjaluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Para pemirsa yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang akan dibawakan sebagai narasumber adalah beliau Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Oke, kita langsung saja kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya Pak, bisa kumpul lagi di sini ya kita dalam Alhamdulillah. acara kajian kitab Fathul Mu'in. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa Pak Kiai? Pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang memaksimalkan waktu antara maghrib dan isya dengan berbagai amal ibadah, terutama yang kita bahas tentang sholatul awwabin. Oke para pemirsa semuanya, kita simak sampai selesai agar keilmuan kita tambah hari tambah baik, tentunya agar ibadah-ibadah kita sesuai dengan tuntunan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyikat waktu, langsung saja Pak Kiai, silahkan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Wa minhu lan iku setengah saking qismul awal alladzi la tusannu fihi al-jamaah sholatul awwabina, utawi salate pira-pira wong kang akeh baline maring Allah. Wahia utawi sholatul awwabin iku asyruna 20 apane rakaatan rakaate bainal maghribi ing dalam antarane salat maghrib wal isya'i lan salat isya. Waruyat lan den riwayataken apa sholatul awwabin sitan hale 6 rakaat wa arbangan lan hale 4 rakaat warok ataini lan hale 2 rakaat. Wahuma utawi rok ataini iku al aqallu kang leuwih kidik. Wa tata'adda lan dadi katekan apa sholatul awwabin bi fawaita kelawan piro-piro salat kang pot wa ghairiha lan liyane fawaid. Khilafan halin ulayani li syekhina maring guru ingsun Ibnu Hajar al-Haytham. Wal aula utai kang lebih utama iku fi'luha nglakoni ing sholatul awwabin ba'dal farahi ing dalam sause rampung min adzkaril maghribi saking piro-piro zikire salat maghrib. Para pemirsa yang berbahagia, waktu antara sholat maghrib dan isya adalah waktu yang sangat pendek, kurang lebih 1 jam, termasuk min asyrafil awqat wa afdhalih, termasuk waktu yang sangat mulia, paling mulia dan paling utama. Oleh karena itu
Jangan sampai antara waktu maghrib dan isya kita menggunakan hal-hal yang tidak berguna, lelahan, apalagi melakukan perkara yang maksiat. Sementara usahakan waktu antara isya dan maghrib dan isya, HP kita tinggalkan, TV kita tinggalkan, fokus untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena antara waktu maghrib dan isya waktu yang sangat pendek tapi sangat penuh dengan keberkahan. Ada beberapa cara kita mengisi antara maghrib dan isya, antara lain dengan proses taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Ini juga sangat utama, karena seperti dawuh guru saya Syekh Jazuli bin Usman Ploso, beliau dawuhaken afdhalut turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Thariqah yang paling utama menuju Allah adalah thariqah belajar dan mengajar. Manfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk proses belajar dan mengajar. Yang kedua, atau kita dengan tadarrus Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga, i'tikaf. Atau kita juga bisa melakukan sholat sunat yang dikenal dengan sholat sunat awwabin. Dari segi bahasa, awwab itu adalah sehot mubalaghah, wong kang banget baline, orang yang kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, menghamba kepada Allah, mengakui dosa-dosanya sehingga taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat awwabin. Salat awwabin itu beberapa pendapat mengatakan, pendapat yang pertama, jumlahnya rakaat adalah 20 rakaat. Ini maksimal salat awwabin 20 rakaat dengan 2 kali salam. 2 rakaat maksudnya 2 rakaat 1 salam. Ini dilandaskan dengan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mengerjakan salat antara maghrib dan isya 20 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Istana yang sangat megah dan sangat mewah, yang tidak pernah terlihat di dunia, tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah diunek-unek dibayangkan di dalam hati. Itulah janjinya Allah, banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan istana yang sangat mewah, sangat megah di surga nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah bahwa sholatul awwabin 6 rakaat, berarti 2-2-3 salaman, berlandaskan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaatin la yafsilu bainahunna bi kalamin adalna lahu ibadatatnatai asyrata sanatan. Siapa yang sholat
setelah maghrib 6 rakaat, kemudian di antara sholat 6 rakaat itu tidak dipisah dengan kalam, dengan ucapan, maka sholat itu membandingi dengan ibadah 12 tahun. Subhanallah, mana dahsyat pahalanya. Dalam redaksi lain itu ada sedikit berbeda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang mengatakan dawuhnya Kanjeng Nabi, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin la yatakallamu bainahunna bisu'in adalna lahu ibadatatnatai asyrata sanatan. Di sini ada tambahan la yatakallamu bainahunna bisu'in. Di antara sholat 6 rakaat itu tidak disisipi oleh perkataan yang buruk. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada lagi yang berpendapat bahwa sholat awwabin itu 2 rakaat. Berlandaskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyahfadallahu alaihi imanahu fal yusalli rak'ataini ba'da sunnatil maghribi. Barang siapa yang ingin atau yang mencintai agar Allah itu menjaga imannya, maka lakukan sholat 2 rakaat setelah sholat sunat maghrib. Berarti sholat ba'diyah maghrib. Berarti sholat ba'diyah maghrib itu tidak sama dengan sholat awwabin. Berarti kalau kita sholat sunat ba'diyah maghrib, baru kita melaksanakan sholat awwabin. Ada 3 pilihan, 2 rakaat, 6 rakaat, 20 rakaat, masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Setelah kita selesai melakukan sholat awwabin, baik yang 20 rakaat atau 6 rakaat atau 2 rakaat, sangat dianjurkan untuk berdoa dengan huduril qalbi, dengan hati yang hudur, DPDT datang Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya nyambung, antara lesan dengan hati nyambung. Bukan hanya berdoa di bibir saja. Doanya adalah Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Diulang sampai 3 kali. Biar kita hudur hatinya, maka kita harus tahu maknanya. Kita terkib satu persatu. Allahumma ya Allah, ini sak temeni kula, sak temeni ingsun, sak temeni kula iku astaudiuka, amrih nitip kula dumateng panjenengan, imani ing iman kula, fi hayati ing dalam tingkah gesang kula, wa inda mamati lan nalikane pejah kula, ketika sakaratul maut, ketika maut ajal menjemput kita, wa ba'da mamati lan ing dalam sause pejah kula, fahfadhu mongko mugi ngrekso panjenengan ya Allah ing iman alayya ing atase kula, innaka sak temene panjenengan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun zat kang kuwasa. Itulah doa setelah kita melakukan sholatul awwabin.
wa tata'adda bi fawaita wa ghairiha khilafan li syaikhina. Dalam permasalahan salat awwabin, apakah harus kita niati salat awwabin? Ya, ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ya harus kita takyin, berarti kita cara salatnya menurut pendapat yang pertama, salat awwabin ya usolli, kalau dilafalkan usolli sunnatal awwabin rakaataini lillahi ta'ala. Karena salat awwabin ini termasuk kategori salat yang tidak disunatkan untuk berjamaah. Salah satu salat yang tidak disunatkan untuk berjamaah adalah salat awwabin. Dilakukan 2 rakaat 1 kali salam. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malyabari, pengarang Fathul Mu'in ini, bahwa sholatul awwabin itu bisa hasil dengan berbagai macam sholat, baik itu sholat qadha maupun sholat-sholat yang lain, asal setelah sholat maghrib. Ya. Jadi misalkan sholat tadi qadha, sholat asar atau sholat zuhur itu belum melaksanakan karena ketiduran atau bagaimana, belum tidak melakukan sholat asar, kita qadha setelah sholat maghrib. Ini juga menurut beliau Syekh Zainuddin Al-Malyabari adalah dikategorikan sholat awwabin. Jadi sholat apapun setelah itu dilakukan setelah sholat maghrib namanya sholat awwabin. Berbeda dengan pendapat gurunya. Gurunya Syekh Zainuddin itu banyak, tapi yang paling masyhur adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, beda pendapat biasa. Ini beda pendapat murid dengan gurunya biasa dalam masalah furu'iyah. Beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan fatwa bahwa annahu la budda fihi minat ta'yin kadduha. Dalam sholat awwabin harus ada ta'yin, berarti tidak sembarang sholat, harus ta'yin, berarti usolli sunnatal awwabi. Menurut beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wal aula fi'luha ba'dal faragh min adzkaril maghribi. Yang paling utama sholat awwabin ini dilakukan setelah selesai melakukan zikir setelah sholat maghrib, wiridan setelah sholat maghrib. Selesai kita baru melaksanakan sholat awwabin. Begitulah kajian kitab Fathul Mu'in pada sore hari ini tentang sholatul awwabin. Semoga bermanfaat.